Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak dosen, di sini saya akan menjelaskan eh, pengertian saya dari sesi pertama sampai 15 tentang pemahaman dalam akuntansi dan penerapan pada usaha. Sebelumnya, saya akan perkenalkan nama saya Operianus Gule dengan NIM 20250080331 dari kelas MN25K. Yang pertama, menurut pemahaman saya dari akuntansi adalah akuntansi ada 3, yaitu kegiatan yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian suatu kegiatan ekonomi, suatu organisasi yang menghasilkan sebuah output dan nilai para pengguna yang berminat. Nah, saya akan menjelaskan 3 akuntansi tersebut. Yang pertama ada identifikasi. Nah, maksud dari identifikasi ini, suatu perusahaan mengidentifikasi transaksi yang terjadi atau kegiatan ekonomi yang dilakukan. Dan yang kedua, rekor atau pencatatan. Nah, pencatatan ini dimaksud suatu perubahan pencatatan, mengidentifikasi dan merangkum kegiatan ekonomi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, komintes. Sebuah perubahan menyiapkan laporan keuangan dan menganalisisnya, kemudian disajikan kepada para user. Dan seterusnya, akuntansi juga disebut sebagai bahasa bisnis. Kenapa disebut bahasa bisnis? Karena melalui laporan keuangan, keadaan suatu usaha bisa dipahami oleh berbagai pihak. Sepertinya pemilik usaha, investor, bank, maupun pemerintah. Selain itu juga akuntansi juga membantu sikap disiplin dengan mencatat setiap transaksi. Pemilik usaha belajar strategis atau tanggung jawab dalam mengelola uang akuntansi, membantu mengelola uang pribadi dan uang usaha. Selanjutnya, masuk pada nomor 2, menurut saya dengan siklus akuntansi. Nah, menurut pemahaman saya, siklus akuntansi yaitu tahapan yang akan dilakukan dalam proses pencatatan keuangan kerja terjadi transaksi hingga sampai penyusutan laporan keuangan tersebut. Dan siklus selanjutnya juga merangkup langkah-langkah yang dilakukan secara berturut-turut untuk mengelola transaksi kegiatan yang akan dilaksanakan pada perusahaan tersebut. Nah, berikut pengalaman selanjutnya pada siklus ada 7. Yang pertama ada identifikasi transaksi. Apa itu identifikasi transaksi? Yaitu lingkungan yang pertama mengambil transaksi yang terjadi karena tidak semua usaha atau kegiatan termasuk transaksi. Yang kedua, pencatatan ke jurnal. Pencatatan transaksi yang telah diidentifikasi dicatat dengan jurnal umum. Di tahap ini digunakan dengan sistem debit dan kredit. Setiap transaksi minimal memengaruhi dan akan sekalian agar seimbang dengan terjaga. Dan yang ketiga, membagikan buku besar. Jadi maksudnya dari buku besar ini adalah setelah pencatatan dalam buku besar atau di jurnal, transaksi dipindahkan akun lain dari buku besar tertentu untuk mengetahui yang namanya kas, modal, dan pendapatan. Dan beban di buku besar kita bisa
memantau harga dagang atau hasil usaha. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo menurut saya sebagai jurnal, ada debit sama dengan kredit. Jika seimbang berarti pencatatan sudah benar secara berhitung. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini di akhir periode atau usaha dilakukan penyesuaian, misalnya pencatatan bebannya yang belum dibayar atau pendapat yang belum terdata atas belum diterima sama sekali. Tujuannya agar laporan keuangan meminimalkan laba atau memastikan kondisi laba yang benar atau file. Dan yang terakhir, jurnal penutup. Dari jurnal penutup ini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu akan mendapatkan dan beban ditutup agar periode berikutnya dimulai dari awal atau dari nol. Nah, siklus ini maksudnya memastikan semua transaksi secara tercatat rapi dan laporan yang dihentikan akan terjadi yang namanya laba yang menyesuaikan neraca. Jadi semua siklus yang akan dilaksanakan pada jurnal akan menghasilkan laporan yang akurat dan benar. Seterusnya, contoh transaksi usaha sederhana atau nomor 3 yang saya pahami di akuntansi. Saya ambil contoh terdekat, yaitu dagang laundry. Nah, jadi biasanya pada awal bulan atau pemilik usaha menyetor modal awal sebesar 5 juta rupiah dalam bentuk tunai. Jadi, selama 1 bulan terjadi transaksi. Yang pertama, pembelian deterjen dan plastik laundry sebesar 800.000 secara tunai. Dan yang kedua, menerima pembayaran jasa laundry sebesar 2.500.000. Ada juga pelanggan yang belum membayar sebesar 400.000 dalam arti piutang. Yang keempat, pembayaran listrik dan air sebesar 300.000. Dan yang terakhir, pembayaran gaji staf atau karyawan sebesar 100.000. Jadi, transaksi ini menunjukkan adanya pemasukan dan pengeluaran. Jika tidak dicatat, maka pemilik hanya melihat hasil uang yang berkurang atau bertambah tanpa diketahui penyebab atau alasan. Sehingga dagang akuntansi semua transaksi dapat dicatat sehingga kondisi usaha bisa diketahui secara baik. Dan yang keempat, ada itu penjelasan laporan laba rugi dan neraca. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya dari neraca tersebut. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Nah, apa itu laporan laba rugi? Adalah laporan yang dimaksud dengan laba yang menunjukkan pendapatan dan beban selama usaha dimulai, supaya laba, keuntungan atau rugi akan diketahui secara detail dan hasil dari akhir akuntansi dari beberapa jenis laporan yang akan sering digunakan. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh dari transaksi usaha, yaitu laundry. Nah, dari pendapatan laundry itu ada jasa laundry tunai sebesar 2.500.000. Nah, kemudian ada juga jasa laundry yang belum dibayar sebesar 400.000. Jadi total pendapatannya
Rp2.900.000. Jadi bebannya di situ ada 3, yaitu perlengkapan sebesar 800.000, yang kedua listrik dan air sebesar 300.000, dan yang keempat gaji karyawan atau staff sebesar 100.000. Jadi total beban yang dimaksud ada 2.100.000 lagi. Jadi laba bersih sama dengan 2 juta. Nah, dibagi dari 2.100.000. Jadi hasilnya semua jadi 800.000. Jadi hasil keuntungan laundry sebesar lagi 800.000 dalam 1 bulan. Nah, jadi neracanya di sini ada 3, yaitu kas, piutang, dan perlengkapan. Jadi kasnya jadi piutangnya sebesar 400.000 dan modal awal 500.000 ditambah laba dengan 800.000. Jadi menurut saya pendapatan pribadi tertentu pentingnya pencatatan keuangan, pencatatan kepentingan dalam usaha kecil maupun besar. Biaya usaha gagal karena tidak mengetahui kondisi laba keuntungan dengan benar. Dagang pencatatan keuangan ada strategis, yaitu pemilik laba harus tahu labanya, taat mengontrol biaya, dapat membuat perencanaan, lebih mudah mendapatkan pinjaman, atau akuntansi membuat usaha lebih jelas, profesional, dan siap berkembang ke depannya. Jadi peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, yaitu laporan keuangan membantu pemilik memutuskan harga jasa, jadi mengurangi biaya, menambahkan karyawan, atau memperluas usaha. Tanpa laporan keuangan, usaha tidak dapat mengambil keputusan yang salah. Jadi keputusan dari saya dari akuntansi dan penerapan pada usaha, yaitu jadi akuntansi adalah penting dalam usaha melalui siklus akuntansi. Transaksi dicatat secara sistematis dan disusun menjadi laporan keuangan. Laporan laba rugi menjadi hasil usaha, sedangkan neraca menunjukkan posisi kerugian. Jadi di sini akuntansi sangat-sangat penting dalam usaha agar dapat berjalan dengan baik, terkontrol, dan berkembang. Demikian saja penjelasan pemahaman saya dari akuntansi dan penerapan pada usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.